Ada suara orang ngorok. Kamera sini. Itu. Astagfirullah. Ini yang tadi kan? Mbah, maaf Mbah. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Kita perhatikan dengan jelas ya. Dengan seksama. Jangan sampai kemedep. Itu di belakangnya itu ada bayangannya tuh. Berarti itu orang asli nih. Pokoknya wujud padat nih. Bukan setan nih. Tuh. Dengar gak sih? Kamera sini. Coba lihat itu. Ini nempel di dinding, ini nempel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini mayat apa? Mayat ini ya. Ini banyak banget nih. Orang mati ya. Nih, ini lagi nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Mungkin itu tuh asapnya tuh, mungkin tuh lihatnya tuh. Nah, perhatikan teman-teman nih ya. Nah dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan Dzikir Jalan. Dzikir itu ingat itu eling itu saudara. Tapi dzikir bukan berarti kami jualan agama, tetapi untuk semua global, semua agama, semua makhluknya Allah untuk ingat ya. Dan pada perjalanan kali ini kita mendatangi sebuah pegunungan yang terdapat goa itu di sebelah sana itu, yang terdapat muncul asap tuh, asap tebal itu. Nah, ke waktu pagi dan sore hari selalu seperti itu tuh, selalu mengeluarkan asap di dalam goa itu, di balik dalam goa. Kira-kira ada apanya? Yuk kita kaji. Goa itu, maksudnya asap itu muncul dari dalam goa terus menerus. Apakah ada apinya atau apa? Yuk sana yuk. Kondisinya seperti ini banget nih teman-teman. Maksudnya apa ya? Sunyi, senyap, seolah-olah serem gitu loh. Pantas saja di arah sini tuh orang sudah ketakutan sampai sini. Jadi ini pun saya merasakan ada energi-energi asing yang sudah menyelimuti area sini nih. Jadi beda lah dengan lokasi-lokasi yang lain. Baik, kita selesai sini katanya, yuk tenang aja. Insya Allah ketemu lah maksudnya solusinya. Sebentar dulu, ini nih rumput sekali nih. Ini pertanda bahwa ini jarang dijamah oleh orang ke sini. Karena kebanyakan orang sampai sini itu udah pada balik lagi arahnya. Jadi kayak tertolak gitu, tertolak batinnya. Jadi gini teman-teman. Lokasi ini ada sebuah goa. Goa itu sering mengeluarkan asap ataupun api dari dalam goa itu. Nah, yang menjadi penasaran itu kenapa juga ada asap di dalam goa yang tidak pernah berhenti. Maksudnya hampir tiap sore, tiap pagi itu menongol. Kayak asap menggumpal dari dalam goa itu apa? Apakah ada orang membakar apa di dalam sana atau apa? Nah, tapi juga dari kita lihat dari sudut-sudut yang lain, bisa jadi itu sebuah petunjuk yang baik buat kita ya. Yuk, apakah memang di sana ada apa namanya itu kayak
pegunungan magma gitu, bisa jadi yang ada ini sehingga mengeluarkan api atau asap. Sebentar dulu, di arah sini mungkin kalahnya lokasinya deh. Kita dulu nih. Tapi tenang saja, kita menggali saja, tenang dulu. Tidak perlu terburu-buru sambil kita berzikir jalan guna apa tadi, menafsirkan, mengartikan dari setiap apa yang disampaikan Tuhan melalui bahasanya, bahasa lembutnya. Maka kita satukan dimensi, tenangkan batin, selaraskan dulu supaya paham. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kesini lo nggak salah. Tapi apa ini ya? Apa itu tuh? Tuh, ini goanya mungkin tuh. Dah yuk. Nih, ini kan, ini pertanda bahwa ini, wah bener nih. Coba lihat nih. Tuh. Wow. Tapi bener nih. Ada semacam kabut-kabut nih. Katanya asapnya tebal. Tapi iya tadi ada asapnya. Kita dulu. Kita lihat dulu nih teman-teman nih. Guanya semacam ini. Tapi serem juga. Tapi ini ya banyak diyakini di sini yang ada yang aneh. Makanya penghuni gua ada yang pernah melihat. Jadi kan kita bisa mencerna semua itu, mengumpulkan semua data dari berbagai orang, mana yang akan kita pilih dan yang benar yang mana. Gimana nih, nekat mau masuk nggak? Nggak apa-apa ya, tenang aja, kita nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun, campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kamu lihat ya? Itu! Coba lihat nih, ada orang ini. Tadi dulu. Ini perhatikan. Itu orang bukan? Itu! Tapi kayak... Astagfirullahaladzim. Bentar mau ini ya? Gorila. Gorila, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Bang Bayi. Ya, Gorila baju merah ini ya? tapi kok pakai pakaian merah? Kuntilanak ini ya? Bukan. Kalau kuntilanak itu putih. Tadi dulu. Kita waspada dulu. Punten, siapa itu? Mbak? Maaf. Astagfirullah. Tadi dulu. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bentar mau ini ya? Oh, gimana? Kita lihat aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Siapkan mental dulu, siapkan mental. Nanti kamu yang dikejar lagi. Tapi dari segi ininya itu seperti manusia nih. Tuh. Tangan-tangannya, telapak tangannya kayak itu kayak manusia biasa tuh. Iya. Tuh kan? Tapi mukanya. Gorila kok ada tangannya nih ya? Assalamualaikum. Mbah. Punten. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Mukanya kayak gitu. Astagfirullah. Udah deketin aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Hah? Astagfirullah. Tadi dulu. Setan ini ya? Tadi orang kan? Setan ini ya? Tadi bener-bener ketap kamera kan tadi kan? Bukan hal yang halu, bukan. Takutnya yang halu. Tadi dulu. Mbah. Tadi dulu. Coba tadi di sini kan duduknya kan? Mbah. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu nih. Bisa jadi di sini ada sesuatunya nih. Nih, apa ini? Nih. Ada batu apa
ini. Waktu apa ini, Jak? Ini. Ini kenceng banget nih. Mungkin di sini ada sesuatunya nih. Ntar dulu, biarin dulu aja dulu di sini. Saya tandain dulu. Ada sesuatu di sini. Mungkin sosok tadi mungkin nih. Lalu kita aja, yuk ke sana yuk. Nih, lihat teman-teman. Memang terkesan banyak asap ataupun ini kabut yang menyelimuti ini. Tapi ini pada jam-jam sekarang ini belum begitu tebal. Tetapi pada saat-saat tertentu ini sering mengeluarkan gumpalan asap di dalam sini yang keluar ke sana, ya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada pembakaran di dalam gua. Pembakaran apa dan apa? Mari kita kaji betul-betul di sini dan sebenarnya siapa tadi dan apakah ada lainnya. Yuk. Wow. Punten. Mbak, kita bisa lihat dari segi ruangan batu-batunya sekaligus dari wujud dan bentuk-bentuknya yang unik nih ya. Seperti perwujudan ukiran-ukiran dan juga ada perwujudan seperti pertapa, seperti orang-orang dan macam-macam ini nih. Karena kebetulan pada saat ini saya membawa senter yang luar biasa terang ini, jadi kelihatan semua termasuk pori-porinya kelihatan juga. Wah. Punten. Assalamualaikum. Wah, kita dulu nih. Ada berbagai penjuru. Oh, mungkin ini nih tuh. Ada ruangan ke sana tuh. Nih. Ruangan sempit ke sana, berarti mungkin ada ruangan lagi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tapi sempit banget nih. Sempit. Wah. Apakah mungkin sumbernya dari sana itu? Masalahnya asap tebal itu dari mana? Nih. Wow. Assalamualaikum. Punten. Aduh, sesek banget. Ada suara aneh. Gak tahu. Kayak suara orang ngorok. Nih. Tuh. Ada suara orang ngorok. Kamera sini. Itu. Astagfirullah. Ini yang tadi kan? Mbah. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu. Kita perhatikan dengan jelas ya. Dengan seksama. Jangan sampai kemedep. Itu di belakangnya itu ada bayangannya tuh. Berarti itu orang asli nih. Pokoknya wujud padat nih, bukan setan nih. Tuh. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Maaf, Mbah, punten. Mohon untuk tidak kemana-mana, Mbah. Kami ingin berbicara dengan panjenengan. Ya, Mbah ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, kita kejar dulu. Mbah. Assalamualaikum. Mohon tenang, Mbah, tenang. Jangan kemana-mana, Mbah. Aduh, lewat mana nih kita nih? Lewat mana? Astagfirullahaladzim. Mbah. Tadi dulu. Kayak merasakan ini loh apa? Panas nih di sini nih. Panas, seolah dia membawa apa nih? Kayak energi panas. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Nih. Kerasa banget panasnya. Tadi dulu. Mbah, punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Apa tadi nih? Astagfirullah. Hah? Mbah? Hilang. Tadi dulu. Oh, tadi saya rasa kayak apa tuh? Kayak gumpalan api. Apakah dia menjadi api gitu? Ya kan? Berarti kesini nih. Tadi dulu, pelan-pelan nih. Aneh, apaan tadi nih? Berarti bukan manusia ini. Enggak apa-apa, kita ikuti aja maksudnya ini apa. Kok bisa ini berubah menjadi api? Tadi energinya panas, mungkin ini yang mengeluarkan asap ini, mungkin ini nih. Wah, serem banget nih. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Coba sini. Guanya panjang banget. Tuh,
Masih dalam banget kan? Assalamualaikum. Punten. Tuh. Kita lihat dari segala sisinya nih. Guanya serem banget. Wow. Pantas saja nggak ada orang berani ke sini. Ntar dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Saya rasa ini dia tinggal di salah satu ruangan atau celah-celah di sini, tapi belum terdeteksi di mana. Yuk kita cari aja yuk. Kita dulu. Apakah di ruangan ini gitu? Assalamualaikum. Ada orang di sini. Ini muat nggak sih ya? Nggak muat ya. Oh, sek banget nih. Nggak muat. Kita dulu. Punten. Tapi dari segininya nih ya, apa ini berantakan banget nih. Assalamualaikum. Hah? Hei. Nih. Astagfirullahaladzim. Wow. Ih. Jurang ini. Ini. Untung nih, astagfirullahaladzim. Dalam banget nih. Aduh, untung kita gak bawa senter kita nih. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Kayak ada yang ketawa. Kayak ada yang ketawa. Hih. Hih. Astagfirullahaladzim. Hih. Astagfirullahaladzim. Ada suara-suara aneh nih. Tuh. Tuh. Dengar gak sih? Assalamualaikum. Mbah. Mbah di mana nih? Ada suara-suara tapi ini pindah-pindah seolah-olah ini kayak memantul antar dinding-dinding ini ke sini nih pindah-pindah. Kita belum tahu persis di mana titiknya. Tadi dulu kita harus lebih tenang lagi. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Kamera sini. Coba lihat itu. Ini nempel di dinding, ini nempel. Astagfirullahaladzim. 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 Ini mayat apa? Mayat. Mayat ini ya. Ini banyak banget nih. Orang mati ya. Nih, ini lagi nih. Tapi ada suaranya. Nih. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Kak dulu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Coba lihat dulu. Di kamera jelas gak? Di kamera ada gambarnya. Jelas. Jelas ya. Kak dulu. Mbah. Saya mendengar nafasnya. Seolah-olah itu kayak napas tuh terdengar, tapi yang mana nih yang hidup? Coba dua-duanya masih hidup. Kita dulu. Assalamualaikum. Baik, kita harus bisa memasuki dimensi beliau sehingga bisa terhubung langsung dengan siapa sebenarnya mereka ini. Kenapa juga ada di dalam tanah, ataukah mereka sengaja mengubur dirinya sendiri, ataukah memang terkubur. Kita coba aja, mari ketenangan batin dulu. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah, nyambung.
Pangapunten, Mbah. Lepat kula pangapunten. Nggih, tepangaken nami kula tarto. Nggih, kula saking Cilacap, Mbah. Pangapunten. Nggih. Nggih, Mbah. Gini, Mbah, jadi kula mriki tujuanipun nggih badhe napa saweg bertelusur, saweg jalan-jalan, saweg perjalanan dikir jalan. Umpami kula mengganggu nggih. Bilih kula ngganggu panjenengan kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nyuwun sewu niki sinten? Mbah sinten asmanipun? Heeh. Nggih. Mbah Surya Chandra. Mbah Surya Chandra. Baik, Mbah. Alhamdulillah baik. So mriki sabek menapa to mriki, Mbah? Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Baik, baik. Nggih, nggih, Mbah. Sekedap nggih, Mbah. Nggih ngapunten. Ini teman-teman. Beliau bernama Mbah Surya Chandra yang memang sudah lama tinggal di sini sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Memang tinggal di sini. Mbah, Mbah kali sinten niki, Mbah? Niki tunggal main niki, Mbah. Nggih. Mbah Singa. Mbah Singa. Singa sinten? Ini Mbah Singa sama Mbah Surya Chandra. Nggih, Mbah. Lepat kula pangapunten bilih mangke kula ngganggu panjenengan iki. Kan kathah tiang-tiang ingkang cariyos kali kula, cerita kali kula tentang goa niki ture sering medalaken asap utawi kukus mriki. Dados kula niki penasaran niku sejatine napa, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, insyaallah, insyaallah. Kita disuruh untuk tenang dulu, tenang batinnya, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu tegang katanya, supaya bisa paham. Kalau kita selalu kondisi panik, tidak bisa paham apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Kepripun, Mbah? Nggih. Nggih. Berarti tiyang ingkang mangertos utawi tiyang ingkang menangi medale kukus menika tiyang ingkang bejo. Nggih. Ingkang dipun maksud bejo niku kepripun, Mbah? Nggih. Nggih. Heeh. Nggih. Ini luar biasa ini teman-teman. Nggih, Mbah, nggih, nggih. Insyaallah kawula mangertos. Insyaallah saged kula pahami. Mangke kula sampaikan kepada kalih rencang-rencang kawula. Ini teman-teman. Ternyata ada asap dan juga api yang keluar dari dalam gua ini ternyata mengandung makna filosofi yang luar biasa. Ternyata ini adalah sebuah petunjuk buat kita juga, petunjuk erang-erang. Akan tetapi selama ini orang mengartikannya dengan kebalikannya, mengartikan dengan ini sebuah setan atau yang lainnya atau iblis. Bukan, justru adalah nilai positif. Sebuah makna peribahasa dari alam semesta ini, dari goa ini, untuk kita manusia yang melihatnya ya bejo, bahwa kita harus bisa mengeluarkan energi atau emosi-emosi negatif yang selama ini mengendap dalam diri kita. Nah, kalau kita betul-betul bisa mengikhlaskan, mengeluarkan emosi-emosi negatif, maka bejo
Bejo artinya apa? Akan dimudahkan segala dari Tuhan. Jadi apa-apa yang kita inginkan akan mudah mewujud. Apapun itu, kalau kita bisa selaras dengan alam semesta, selaras dengan Tuhan, maka kemudahan akan bisa masuk kepada kita ketika kita bisa menghilangkan sesuatu yang menghalangi berwujud emosi negatif itu. Emosi negatif yang mengendap dalam diri kita yang tanpa kita sadari. Kata beliau, kata Mbae tadi, emosi negatif itu berwujud seperti perasaan dendam yang kita bawa kemana-mana, disimpan. Duka batin yang selama ini kita simpan juga, atau rasa was-was, rasa khawatir, atau rasa-rasa yang tidak nyaman itu kita lepaskan, biarkan melepas ke alam semesta ini, terurai ke alam semesta ini, lepas seperti asap ini, lepas ke sana sehingga nanti kalau sudah bersih maka kemudahan-kemudahan akan mudah dapat. Artinya orang yang kepengen kaya pun bisa di sini ataupun yang lain-lainnya. Baik, Mbah. Apakah pernah, Mbah, mohon maaf, orang yang sampai seperti saya ini bertemu panjenengan dan diberikan keterangan seperti ini, Mbah, sebelumnya, mohon maaf? Nggih. Nggih. Berarti sebanyak orang ke sini, cuman nggak sampai ini menanyakan langsung detail ini, sehingga mereka mengartikan dengan nilai negatifnya saja, tidak bisa menerima keutuhan yang ada, jadi akhirnya gagal paham. Orang yang gagal. Baik, Mbak. Nggih. Nggih. Oh, maaf, Mbak. Orangnya ke sini kiai, Mbak. Kiai. Dari Cirebon. Katanya baru-baru ini ada seorang kiai dari Cirebon. Dari Cirebon, Mbak, betul. Dari Cirebon yang ke sini, akan tetapi cuma apa, Mbak? Cuma naruh cincin. Oh, di mana, Mbak? Mungkin Mbak salah. Ada seorang kiai dari sini, dari Cirebon, katanya di sini cuma naruh cincin karena ketakutan cincinnya ketinggalan. Akan tetapi cincinnya katanya mau dikasih kepada kita, dihadiahkan kepada kita sebagai cindera mata atau sebagai pengeling-eling, ya, supaya apa? Cincin itu tanda cinta. Cincin mewujud pada cinta kepada Tuhan. Yang kedua, ali-ali, menurut bahasa Jawa ali-ali yaitu menuju lali. Mohon maaf, Mbah, di mana wujudnya, Mbah? Maaf. Nggih. Oh, ini yang nyala. Maaf. Sebelah mana, Mbah? Oh, ini. Maaf. Oh, ini. Maaf, Mbah. Ini. Wah. Lihat, teman-teman. Ini beneran, Mbah? Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Mbah. Ini ada cindera mata yang sudah diberikan doa oleh beliau juga. Ini sebagai pengeling-eling, bukan jimat, ya. Atau ali-ali itu men ojo lali, ya, men ojo lali kali pangerane, supaya apa? Kali Tuhan sama Allah supaya tetap terhubung, ya. Tetap terhubung. Yang kedua, pengeling-eling supaya kita betul-betul bisa melepaskan semua emosi-emosi negatif dalam diri kita, dosa yang mengendap dalam diri kita lepaskan, biarkan terurai ke alam semesta ini. Itu maksudnya.
Jadi mau nggak mau kita harus bisa melepaskan semua itu, tidak ada rasa kebencian kepada siapapun, tetap ayam tentrem. Baik Mbak, insya Allah Mbak. Nggih. 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 Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak? Hah? Semua astagfirullahaladzim. Hilang itu jak. Nyata nggak sih? Kayak ngimpi. Ngimpi apa ini? Astaga, tapi ini masih ada. Oh iya. Dulu. Berarti ini teman-teman, kita bisa memberikan sebuah makna yang lebih di balik ini. Semua ini kita diberikan cindera mata, ini cincin atau tanda cinta ya dari beliau. Dari berarti misteri daripada goa ini yang mengeluarkan asap adalah sebuah makna pengeling-eling, makna pengingat-ingat kepada kita. Ingat itu eling, eling itu dikir ya. Jadi ini pengingat ke kita supaya tadi kita betul-betul harus bisa ikhlas. Ikhlas, tidak menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa yang tidak nyaman, energi negatif dalam diri kita lepaskan. Biarkan mengalir ke semesta, biarkan terurai melebur ke sana, asapnya dikeluarkan, gitu maksudnya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, ini buat pengeling-eling kita. Yuk, kita pulang yuk. Pulang. Hilang kemana tadi jak? Udah melebur kali. Melebur? Iya. Cuma ada satu ini jak. Nggak apa-apa. Yuk. Ya nanti dikasih buat kamu. Yuk. Hei. Kemana nih saya kesini gitu? Wah. Luar biasa. Ternyata ada pelajaran yang sangat maha dahsyat ya. Luar biasa. Pelajaran dari balik semua ini kurang lebihnya bahwa ini adalah sebuah pesan cinta dari Tuhan melalui bahasa teka-tekinya, bahasa lembutnya, melalui goa tadi, bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, setidaknya itu bisa melepaskan semua emosi-emosi negatif dalam diri kita yang selama ini bahkan sampai mengendap. Supaya apa? Supaya nanti akan didatangkan kemudahan-kemudahan dari Tuhan untuk kita. Ketika ini masih menyumbat, emosi-emosi negatif tidak akan pernah bisa masuk keberkahan yang baru. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian yuk mulai satu ini dan seterusnya, izinkan semua emosi negatif kita keluarkan, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, semua doa diijabah dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.